Untuk pretreatment sendiri itu untuk opsional itu kan ada screw pump dan ada sump pump. Untuk perhitungannya ini saluran pembawa kira-kira apakah share screen saya sudah masuk? Sudah, Mbak. Oke, baik. Yang pertama ini di pretreatment ada saluran pembawa. Saluran pembawa ini kan untuk menyalurkan air buangan dari unit pengolahan ke unit pengolahan lainnya, satu unit pengolahan ke unit pengolahan lainnya. Jadi di sini contohnya koefisien Manning seperti berikut ya. Jadi koefisien Manning itu kekasarannya bisa tergantung bahannya, ada yang dari beton barang atau tanah gitu misalnya. Kemudian ini lebar saluran, freeboard dan panjang salurannya. Kemudian di sini ada debit maksimum, debit rata-rata, dan debit minimum sebagaimana yang sudah diperhitungkan teman-teman di penugasan kemarin. Untuk perhitungannya, pertama ada kondisi maksimum. Perhitungannya menggunakan kontinuitas ini ya, debit, kemudian luas kali kecepatan, didapat luasan 0,79. Kemudian diperhitungkan kedalaman salurannya, itu dari luasan per lebar salurannya. Setelah didapat kedalamannya, ditambah dengan freeboardnya. Selanjutnya untuk kecepatan ini dari perlu diperhitungkan jari-jari hidrolis, yaitu A per P. A itu luas penampang saluran yang berbentuk segi 4, dan per P itu keliling basahnya. Setelah itu diperhitungkan pula slope-nya. Slope-nya itu dari kecepatannya kan tadi diinputkan kecepatan maksimum dikali koefisien Manning-nya per jari-jari hidrolis yang sudah diperhitungkan di atas ini. Kemudian didapat head loss-nya itu dari slope dikali panjang salurannya yang direncanakan berapa gitu. Kemudian dalam perhitungan saluran pembawa ini memperhitungkan 3 kondisi, jadi maksimum, rata-rata, dan minimum, sebagaimana yang sudah diperhitungkan debit kemarin di petugasan sebelumnya. Nah ini kalau kondisi rata-rata seperti ini, jadi untuk ngecek kecepatan rata-ratanya berapa, head loss-nya berapa gitu. Kemudian kondisi minimum juga sama. Untuk mengecek kecepatannya berapa.
Adapun untuk pengaplikasiannya, untuk yang diterapkan nanti, diaplikasikan yang dari perhitungan maksimum, seperti itu. Untuk saluran pembawa. Selanjutnya ke bar screen. Bar screen. Ya, untuk perhitungan bar screen ini, untuk lebar saluran sesuai dengan saluran pembawa, kemudian kemiringannya itu nanti dari kriteria desain yang dipilih teman-teman, jarak antar batangnya, jenis batangnya, serta tebal batangnya. Untuk debitnya akan perhitungan teman-teman kemarin, debit maksimum, minimum, serta rata-rata. Ya, jumlah batangnya dari tebal batang dan lebar batang, seperti demikian rumusnya. Kemudian jumlah bukaan antar batang, setelahnya itu ada jumlah batang plus 1. Untuk lebar bukaan totalnya, ya dari jumlah batang yang didapat itu diinputkan nilai N-nya. Kemudian ada kecepatan air melalui bar screen. Ini sama seperti tadi, ada kondisi maksimum dan minimum. Jadi dicek untuk batasnya itu kan 0,3 sampai 3. Nah, ini di saat kondisi maksimum ini 2,08 memenuhi. Kemudian untuk kondisi minimum 0,65 memenuhi batas bawahnya juga. Kemudian dilakukan juga perhitungan head loss-nya, head loss kecepatan, velocity head, dan head loss saat maksimum dan saat minimum. Juga diberikan untuk kedalaman air. Untuk freeboard-nya itu
diperhitungkan 50%, sehingga pada luasannya itu 50% maks dikali lebar total. Selanjutnya untuk komuter atau alat pencacah untuk memotong ini mencocokkan aja dari debitnya, jadi tinggal diubah saja ke MGD, million gallon, dari meter kubik per detik gitu. Nanti ukur kapasitasnya menyesuaikan dari debitnya teman-teman. Jadi ukurannya menyesuaikan kapasitasnya gitu. Udah gitu aja untuk yang pretreatment-nya. Bisa dilanjut ke Mbak Safira.
Saya akan masuk. Saya ini nanti kan Mbak Sarah penjelasin transkrip, terus udah jelasin belum yang satu belum ya tadi ya sound Maaf Mbak Safira, tapi Mbak masih mute Mbak. Yang pertama kan tadi baris screen, perhitungannya bisa dari pedoman buku A IPLT itu. Ya. Ya, dalam pedoman tersebut ada cara perhitungannya, ada seperti kriteria desain gitu. Ya, nanti disesuaikan perencanaannya dengan teman-teman yang mau dipilih yang mana gitu. Ya, cara perhitungannya juga sudah ada di situ. Ya, nanti untuk kriteria desainnya disesuaikan dengan yang di atas tadi. Ya, yang pertama menghitung dimensi saringan, kemudian mengikuti yang di bawahnya perhitungannya. Contoh perhitungannya. Kemudian yang kedua ada menghitung kecepatan aliran. Rumusnya pakai yang di bawah ini. Setelah itu menghitung head loss. Sebenarnya di atas ini udah ada perhitungan head loss-nya, namun di sini itu head loss-nya terlalu kecil, jadi masih diperlukan perhitungan. Di bawah itu dilakukan perhitungan lagi gitu. Iya, perhitungannya ngikutin aja.
Ya, untuk grid chamber ngikutin juga di sini. Ini udah ada kriteria desainnya. Pakai debit maksimum. Kemudian menentukan waktu deadline berdasarkan kriteria desain. Ya, di sini juga ada beberapa tahap. Salah satunya yang pertama menentukan dimensi grid chambernya. Nah, nanti di sini ketemu panjang dan lebarnya itu, panjang dan lebarnya sudah cukup berdasarkan rasio lebar dan kedalaman. Lebar dan kedalaman, ya. Hmm. Oh ya. Selanjutnya di tahap kedua ini kan ada dimensi menentukan partial flow. Namun untuk di sini itu sebenarnya nggak perlu karena di tahap selanjutnya itu kan nanti kita perhitungan kecepatan tar. Jadi untuk aliran dan kecepatannya itu nanti di tarnya gitu, di aliran rata-rata. Selanjutnya Pak Darno saja. Setelah grid chamber, setelah grid chamber itu kan ada ekualisasi atau tar untuk perhitungannya tangki aliran rata-rata mengikuti perhitungannya dari Bapak Darno saja gitu. Setelah tar itu nanti ada primary clarifier atau biasanya disebut prasedimentasi. Iya. Yeah. Ini file yang di share screen Mbak Safira, insya Allah nanti dikirimkan ke teman-teman. Di file ini tuh ada beberapa contoh perhitungan. Kalau nggak salah ada 5 perhitungan. Nah, ini sepertinya dari file tugas-tugas kemarin. Nanti teman-teman untuk agar lebih kritis untuk membacanya ya, sesuai apa enggaknya gitu benernya. Di sini sudah ada kriteria desainnya, nanti mengikuti dengan data perencanaannya. Jadi perhitungannya menyesuaikan dengan kriteria desainnya.
Ya, yang untuk prasedimentasi itu pertama dia menentukan dimensi, nanti ngeceknya dari ngecek bilangan Reynolds. Kemudian bilangan Freud-nya juga dicek. Kalau misal bilangan tidak memenuhi bilangan tersebut, nanti bisa ditambahkan flat settler. Selanjutnya ini nanti memperhitungkan zona inlet, zona pengendapan, dan zona outlet. Nggak gerak.